Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Ripandi, Prodi Manajemen. Di sini saya akan melakukan dan melaksanakan ujian tengah semester atau UTS mata kuliah Ekonomi Manajerial yang diajarkan oleh Bapak dosen pengampu Bapak Imhar SEMM. Nah, di sini saya akan membahas perencanaan usaha atau business planning. Yang pertama akan dibahas adalah pelaku usaha atau businessman. Pelaku usaha atau biasa disebut businessman adalah faktor penting dalam ekonomi. Para pelaku usaha ini berfungsi sebagai produsen barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Di samping menghasilkan barang dan jasa, para pelaku usaha juga merupakan kelompok yang menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Di samping hal itu, para pebisnis menjalankan usahanya tanpa mengindahkan kaidah yang berlaku di masyarakat dapat mendatangkan kerugian bagi masyarakat dan dapat memberikan keuntungan masyarakat. Nah, selanjutnya bahas adalah perilaku produsen. Nah, di sini apa itu produsen? Produsen adalah orang atau perusahaan yang menciptakan suatu produk. Nah, di sini perilaku produsen adalah mencari laba atau keuntungan. Apa yang dilakukan oleh produsen untuk mendapatkan keuntungan bisa kita lihat di sini ada dua komponen yang penting ya. Yang pertama adalah volume produksi. Volume produksi adalah kuantiti produksi. Bisa dibilang volume produksi ini adalah seberapa banyak produsen itu bisa memproduksi barang yang untuk dijual. Nah, yang kedua adalah komponen penting lainnya yaitu kepuasan konsumen. Nah, apabila kepuasan konsumen meningkat drastis dan banyak, tentunya akan mempengaruhi volume produksi. Nah, volume produksi pun akan naik seiring meningkatnya kepuasan konsumen yang memesan pesanan atau order secara kontinu. Nah, dua faktor ini akan mempengaruhi dan sangat mempengaruhi keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Kita bahas tentang konsep dan pengertian produksi. Secara konsep, produksi adalah kegiatan yang menghasilkan sesuatu berupa barang ataupun jasa. Dalam pengertian sehari-hari, produksi adalah mengolah input baik berupa barang atau jasa menjadi output berupa barang atau jasa yang menjadi lebih bernilai dan lebih bermanfaat. Nah, apa itu barang? Barang adalah sesuatu yang mempunyai wujud fisik, dapat dilihat, diraba, dan disimpan. Sedangkan jasa, sesuatu yang tidak berwujud, tidak terlihat, namun bisa dirasakan dan tidak bisa disimpan. Nah, selanjutnya adalah teori dan faktor produksi. Teori dan faktor produksi dibutuhkan untuk melakukan dan menghasilkan produksi. Kedua hal tersebut dibutuhkan oleh pengambilan keputusan untuk mengetahui bagaimana mengolah faktor-faktor produksi secara optimal sehingga menghasilkan produk-produk yang optimal juga. Dan kita lihat di sini teori produksi adalah ada tiga, yaitu bagaimana kita memilih kombinasi penggunaan input untuk menghasilkan output dengan produktivitas dan efisiensi tinggi. Bagaimana yang kedua, bagaimana memilih teknologi yang tepat sesuai dengan kondisi perusahaan. Yang ketiga, bagaimana menentukan tingkat output yang optimal untuk peningkatan penggunaan output tertentu. Nah, jika kita bisa mengatasi atau mendapatkan jawaban dari ketiga pertanyaan ini, tentunya kita akan mendapatkan produksi yang lebih baik dan optimal. Nah, selanjutnya ke pendapatan dan biaya
sebagai pertimbangan kebijakan produksi. Nah, bagaimana perusahaan tersebut akan mendapatkan laba atau keuntungan? Nah, perusahaan tersebut akan untuk mencapai tujuannya yaitu laba, perusahaan tersebut akan mendapatkan keuntungan dari antara selisih harga dan pendapatan, harga barang dan biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan produk atau barang dan jasa tersebut. Nah, selanjutnya kita bergerak fungsi produksi. Fungsi produksi adalah rumusan matematika dari permodelan atau abstraksi yang menggambarkan hubungan antara variabel atau faktor produksi yang terkait satu sama lain dalam menghasilkan barang atau jasa. Dengan demikian, maka fungsi produksi ini ditujukan dalam bentuk hubungan matematis antara faktor atau biasa disebut input produksi dengan keluaran atau output produksi. Penggunaan fungsi produksi ini akan sangat membantu para pengambil keputusan yang berkaitan dengan aktivitas produksi. Fungsi produksi digunakan untuk mengetahui bagaimana mengolah faktor-faktor produksi secara optimal sehingga menghasilkan produksi juga yang optimal. Nah, selanjutnya kita masuk fungsi produksi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan fungsi input atau Q biasa disebut dengan faktor produksi. Nah, di bawahnya Q sama dengan F. Apa itu F? Terdiri atas bahan baku, penolong, teknologi, labor, dan energi. Karena fungsi di atas dapat menunjukkan skala hasil yang didapat dari dua komponen, yaitu return to scale dan return to factor. Nah, karena begitu banyak faktor yang mempengaruhi besarnya volume produksi ini, maka untuk memudahkan analisis perlu dicari yang paling berpengaruh pada produksi dan jasa tersebut. Nah, maka dari itu ada prinsip ceteris paribus. Nah, fungsi produksi ceteris paribus ini bisa dirumuskan sebagai berikut, yaitu Q sama dengan F dalam kurung K dikali L, yaitu selanjutnya akan menunjukkan hasil skala yang didapat atau return scale. Nah, keterangan apa itu K? K adalah kapital. Nah, K adalah kapital. Kapital adalah gabungan dari faktor bahan baku, penolong, teknologi, dan energi yang semuanya dinilai dengan uang. Karena kemudian dijumlahkan sehingga menjadi dana atau modal yang dibutuhkan untuk produksi. Nah, selanjutnya L. Apa itu L? L adalah tenaga kerja. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di UTS atau ujian tengah semester kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan atau penjelasan saya yang kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.